Hai, kembali lagi ke channel JW Hero. Kali ini aku mau bahas tentang requestan kalian kemarin tentang kuntilanak merah itu sendiri. Jadi aku di sini udah dapat beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada aku mengenai kuntilanak merah itu sendiri. So, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut orang-orang kuntilanak merah itu sangat seram dan paling nakutin. Apa benar? Kalau bagi aku sendiri, iya itu bener banget. Karena jujur, selama 21 tahun ini aku melihat beberapa makhluk dan kuntilanak merah itu sendiri yang paling menyeramkan menurut aku setelah manusia siluman. Terus, yaitu so pasti lebih beda dari kuntilanak biasanya. Jadi ya aku menilai kuntilanak merah itu seperti makhluk jahanam. Kebayangkan makhluk jahanam itu seperti apa? Nah, begitulah kira-kira. Pertanyaan kedua, pada kisaran tahun berapa bertemu dengan sosok itu? Pertama kali ketemu aku waktu masih duduk di SMA kelas 12, yaitu 2017 akhir, di WC tua sekolah aku. Dan terakhir aku ketemu di kampus aku sendiri pada tahun 2019 akhir. Waktu itu aku lagi keliling kampus bareng teman aku. Pertanyaan ketiga, sebenarnya wujud khasnya itu seperti apa? Kalau ditanyakan wujud, dia itu sama seperti kuntilanak biasa, hanya saja perawakannya itu lebih serem, tatapan matanya itu lebih tajam, bau amisnya itu lebih strong daripada kuntilanak biasanya, dan so pasti pakainya itu warna merah. Ditambah kelakuannya itu seperti makhluk jahanam, melebihi dajjal lah pokoknya. Next, pertanyaan keempat. Sosok dilihat waktu sedang apa? Pertama kali aku melihat itu 2017 akhir, dimana aku baru nyampe sekolah, langsung OTW kelas, dan kebetulan kelas aku kan lantai 2. Jadi aku entah kenapa sengaja melewati WC tua itu, dan ya aku nampak dia karena aku tipe orangnya bodoh amatan. Biasanya kan aku kalau nengok sesuatu itu langsung jalan aja, jalan lurus, pandangan lurus, walaupun aku ngeliat tapi aku nggak peduli. Tapi karena ini pertama kali aku nengok, ya udah aku kepo banget dan aku ke WC tua itu. Dan tau nggak, ketika aku di depan pintu WC itu, aku sama dia cuman berjarak 3 atau 4 langkah manusia lah jarak kami itu, dan tatapan mata dia itu tajam banget banget, melebihi orang yang melihat sinis ke kita. Dan aku sih biasa aja waktu itu, cuman pikiran aku itu langsung tersugesti setelah melihat dia. Aku berhadapan dengan dia itu nggak lama kok, paling ya kisaran 1 atau 2 menitan lah, aku nggak inget, pokoknya sebentar banget. Karena kan aku takut penjaga sekolah itu melihat aku rada aneh gitu. Soalnya di kelas ujung ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 3 entah 4 kelas setelah WC itu. Ada penjaga sekolah aku yang lagi buka pintu. Ya udah, aku berinisiatif untuk langsung cabut dari tempat itu. Yang seingat aku, kuntilanak itu ya berdarah lah mukanya, pakai baju merah, dan tatapannya itu tajam. Terus ya dia megang bunganya itu setengah layu. Aku nggak tahu apa motif dia kayak gitu. Aku nggak mau cari tahu. Aku cuman berpikiran untuk cabut dari tempat itu, dan aku langsung menuju ke kelas aku. Dan
setibanya di kelas selama pembelajaran, aku itu kayak tersugesti banget dengan dia. Entah kenapa pikiran aku itu tentang wajah sosok itu. Udah beberapa kali aku alihkan, tetap saja wajah dia itu hadir di dalam pikiran aku, sehingga aku nggak fokus belajar, dan ketika keluar main aku nggak mau makan. Dan anehnya, aku yang biasanya ke WC sekolah itu cuman sendiri, nggak pernah minta temenin, akhirnya aku minta temenin sama teman aku saking takutnya. Ya itulah efek dari diri aku sendiri. Sampai ketika waktu itu kan kelas 3, setelah sholat zuhur kan ada les tambahan. Jadi ketika aku setelah sholat zuhur itu, aku berniat dalam hati, kalaupun aku bertemu lagi dengan sosok itu dan mendapatkan dampak seperti ini lagi, aku berhenti jadi manusia indigo. Itulah niat aku dalam hati. Terus aku selama di perjalanan dari masjid, setelah sholat tuh dari masjid ke kelas, aku itu cuman aku berzikir, aku mengingat kembali momen-momen yang bikin aku bahagia, aku nimbrung dengan teman-teman aku untuk melupakan itu walaupun susah, tapi aku berusaha banget untuk ngelupain itu. Dan akhirnya 2-3 hari baru lupa dengan makhluk itu, dan aku berniat untuk tidak melewati tangga dekat WC tua itu lagi. Aku berniat waktu itu. Dan pada akhirnya aku nggak ketemu dia lagi. Sampai aku masuk kuliah, masuk kampus 2019, dan ketika aku keliling kampus bareng teman aku, lagi-lagi aku ketemu dia. Dan posisinya itu, dia itu lagi berdiri di depan pintu WC cowok, dan aku nggak berani ngelihat dia. Aku cuman melihat dari sudut mataku sendiri, dan aku alihkan pandanganku. Saking takutnya. Takut nanti tersugesti lagi pikiran aku. Jadi gitulah ceritanya. Pertanyaan kelima, sebenarnya ia menyeramkan atau tidak? Iya, dia emang menyeramkan. Seperti pertanyaan yang pertama, dia itu emang serem. Kalau bagi aku pribadi, dia itu kayak makhluk jahanam melebihi Dajjal. Ya, kayak gitulah, saking seramnya. Yang keenam, apakah sosok tersebut agresif? Dia agresif? Enggak, bagi aku enggak. Dia itu biasa saja, diam. Hanya saja tatapan matanya itu yang bagi aku nilai plus keseraman dari dia sih. Ngerti nggak? Dia itu karena tatapan tajamnya dan bentuk rupanya itu menyeramkan, dan itulah nilai plus bagi dia dari sosok itu. Terus dia diam seperti Kunti pada umumnya. Kalau diam, iya benar. Dia emang diam dan gak ngelakuin apa-apa, gak macam-macam lah. Pertanyaan ketujuh, biasanya sosok itu berkelompok atau tidak? Kalau yang ketemu itu enggak, dia sendirian doang, nggak berkelompok. Tapi nggak tahu ya, bagi teman-teman indigo lainnya pernah berjumpa berkelompok atau enggak, atau sama seperti aku nggak tahu. Tapi bagi pribadi aku sendiri, aku bertemunya itu sendirian. Pertanyaan terakhir, pada saat bertemu sosok itu seharusnya kita melakukan apa? Kalau bagi aku sendiri, aku lebih mengalihkan pandangan aku. Nah, ketika aku tuh waktu aku keliling kampus, aku kan nampak sosok dia dari sudut mataku. Ya, aku langsung alihin pandangan dan langsung berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan perlindungan. Terus aku bersikap bodoh amat, dan aku nggak ada niat buruk lah ke dia.
Itu aja sih bagi aku. Kalau ketemu dia. Soalnya waktu 2017 itu aku langsung ngambil pelajaran. Nah dari sana aku terapin di 2019 yang ketemunya itu secara tiba-tiba. Itu aja sih bagi aku. So, bagi kalian yang mau request cerita tentang apa saja, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu ceritanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke sosial media kalian. Sampai jumpa ke cerita berikutnya.